Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini penuh dengan hal-hal yang bikin kita pusing? Mulai dari tekanan pekerjaan, ekspektasi keluarga, hingga komentar-komentar yang enggak penting dari orang-orang yang bahkan nggak kamu kenal. Seringkali kita ngerasa terjebak dalam perasaan ini, seakan semua hal di sekitar kita harus kita tanggapi. Tapi bayangkan kalau kamu bisa punya cara untuk bebas dari semua itu, bukan dengan menjadi acuh tak acuh, tapi dengan menerapkan seni untuk bodo amat ala stoikisme. 1. Mengenal stoikisme dan bodo amat. Stoikisme adalah sebuah filosofi yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, mengajarkan untuk hidup dengan kebijaksanaan, kendali diri, dan ketenangan batin. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari faktor luar yang tak terkontrol. Salah satu ajaran stoik yang paling relevan untuk kita di zaman modern adalah seni untuk bodo amat. Tapi apa sih sebenarnya maksudnya? Kedua, apa itu bodo amat dalam stoikisme? Bodo amat dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering dipahami sebagai sikap acuh tak acuh. Tapi dalam konteks stoikisme, itu lebih dari sekedar cuek. Bagi para stoik, bodo amat berarti melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Dan kita hidup dalam dunia yang penuh dengan hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, kemalangan tak terduga, bahkan politik atau ekonomi global. Namun yang bisa kita kontrol adalah sikap kita terhadap hal-hal tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan bodo amat ala stoik adalah berfokus hanya pada apa yang bisa kita ubah dan melepaskan sisanya. Itulah kekuatan sejati dari filosofi stoikisme. 3. Kenapa kita harus bodo amat menurut stoikisme? Kita hidup di dunia yang sering memberikan kita tekanan, baik dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Tekanan sosial, kritik yang tidak membangun, atau bahkan ketakutan akan kegagalan. Semua itu bisa membuat kita stres. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita terlalu fokus pada hal-hal ini? Stres, kecemasan, bahkan depresi, semua itu datang dari berfokus pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki dua pilihan. Pertama, menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak bisa diubah. Yang kedua, atau menggunakan energi itu untuk hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu sikap kita sendiri, tindakan kita, dan reaksi terhadap dunia. Ya, para stoik mengajarkan kita untuk melihat hidup sebagai sebuah perjalanan, bukan perlombaan yang harus kita menangkan. Dan dalam perjalanan ini, yang bisa kita kontrol adalah cara kita merespons setiap tantangan yang muncul. 4. Bagaimana cara menerapkan bodo amat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, bagaimana cara kita mengaplikasikan bodo amat dalam hidup kita sehari-hari? Berikut beberapa teknik stoik yang bisa kamu coba. 1. Mengidentifikasi yang bisa dan tidak bisa kita kontrol. Tanya pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Kalau jawabannya tidak, lepaskanlah. Fokuskan energi kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol, seperti sikap dan reaksimu. Yang kedua, latihan ketenangan dan kontrol emosi. Ketika perasaan marah, cemas, atau frustasi muncul, berhentilah sejenak dan tarik nafas. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini reaksi yang perlu? Biasakan diri untuk tidak membiarkan emosi menguasai dirimu. Ketiga, perspektif jangka panjang. Saat menghadapi masalah atau kritik, pikirkanlah apakah ini akan penting 5 tahun lagi
Dengan melihat masalah dalam konteks yang lebih besar, kamu akan lebih mudah melepaskan hal-hal yang seharusnya tidak mengganggu hidupmu. Yang keempat, latihan visualisasi negatif atau premeditation malorum. Stoik mengajarkan untuk membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Dengan cara ini, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi kenyataan apapun yang muncul, dan kita tidak terkejut atau cemas saat hal itu benar-benar terjadi. Poin kelima, cerita nyata penerapan stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh nyata. Bayangkan kamu sedang menghadapi masalah besar di pekerjaan. Misalnya, kamu gagal dalam sebuah proyek yang penting. Apa yang bisa terjadi? Kamu bisa marah, kecewa, bahkan merasa tidak berguna. Tapi jika kamu menerapkan ajaran stoik, kamu bisa mengubah perspektif itu. Alih-alih fokus pada kegagalan, kamu bisa bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik untuk proyek selanjutnya? Dengan cara ini, kamu tidak terjebak dalam emosi negatif dan kamu tetap bisa maju tanpa terbebani. Yang keenam atau terakhir, kesimpulan dan penutupan. Jadi seperti yang diajarkan oleh para stoikisme, bodoh amat bukan berarti tidak peduli, tapi lebih pada memilih dengan bijak apa yang layak untuk kita pedulikan. Kita bisa menjadi lebih bebas, lebih damai, dan lebih kuat jika kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, mulai hari ini, coba pertanyakan lagi, apa yang benar-benar kamu pedulikan dan apa yang bisa kamu biarkan pergi. Hiduplah dengan bijak, kendalikan dirimu, dan lepaskan yang tidak bisa kamu ubah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, hidup yang tenang dimulai dari dalam diri kita.